pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPS. Nah, sudah semangat pada pagi hari ini untuk melaksanakan belajarnya? Baik, semangat. Sekarang rapikan duduknya, dibuka buku IPS-nya pada halaman 47 bab 4. Nah, di dalam bab 4 di situ judul materinya adalah keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Jadi, materi kita pada pagi hari ini adalah keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini, dan setelah Ibu menjelaskan beberapa materi tersebut, nanti kita akan mengerjakan tugas. Nanti Ibu beri judul dan kita akan membagi kelompok untuk membuat makalah persentase agar kalian dapat menambah dan memahami wawasan tentang materi kita pada pagi hari ini. Baik, di sini Ibu akan membacakan sekaligus menjelaskan materinya tersebut kepada kalian. Ibu harap kalian tertib ya untuk mendengarkan materinya agar kalian dapat memahami materi apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, baik, Ibu akan membacakan materi. Simak ya, perhatikan bukunya. Baiklah, Ibu akan memulainya. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Adakah temanmu yang berasal dari suku bangsa lain? Jika ada, tanyakan tentang budaya yang berasal dari suku bangsa mereka. Jika itu lagu daerah, mintalah temanmu untuk menyanyikannya. Kamu juga dapat belajar menyanyikan lagu itu. Ajaklah temanmu untuk mengenal budaya dan suku bangsa kamu. Dengan saling mengenal keberagaman budaya yang berbagai suku bangsa, maka kita dapat menghargai dan melestarikannya. Dengan mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengenal dan menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat di Indonesia. Nah, maksudnya pembahasan keanekaragaman suku bangsa dan budaya ini adalah kita. Maksudnya dari kita itu adalah setiap manusia, setiap masyarakat itu memiliki suku bangsa dan keanekaragamannya masing-masing. Nah, jadi misalkan kamu dan kamu memiliki suku yang berbeda. Nah, keanekaragamannya juga berbeda, agamanya beda, sukunya beda, seperti itu. Misalkan yang satu sukunya suku Jawa, yang satu sukunya suku Batak. Nah, itu yang dinamakan suku yang berbeda. Nah, dan budaya itu di setiap suku itu beda-beda budayanya. Suku Jawa seperti apa budayanya, suku Batak seperti apa budayanya, begitu juga dengan suku-suku dan budaya yang lainnya. Nah, di sini dikatakan sebelum kita mengetahui pembelajaran ini, kita diharapkan untuk mengenal dan menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Seperti itu. Maksudnya, jika kita melihat teman kita yang berbeda sukunya dengan kita, dan misalkan menurut kita kegiatan yang dikerjakannya, kegiatan yang dikerjakannya itu sepertinya agak aneh gitu kita lihat, tapi kita tidak boleh untuk mengejeknya karena itu adalah keragaman dari budayanya. Jadi kita tidak boleh untuk mengejek suku teman kita sendiri. Kita harus saling menghargai. Baik, selanjutnya A. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kaki burung Garuda tersebut mencengkram pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu, sama seperti kita. Yang berbeda agamanya, yang berbeda sukunya, yang berbeda adatnya, tapi kita harus tetap satu. Baik.
Negara Indonesia terdiri atas 33 provinsi, tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa, kebudayaan, dan adat istiadat. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai masalah, tetapi justru dapat memperkaya kebudayaan dan keanekaragaman suku bangsa. Nah, di sini dikatakannya kan seperti itu. Di dunia ini memiliki keanekaragaman yang bermacam-macam. Jadi, tidak hanya satu, suku tidak hanya satu, budaya tidak hanya satu, agama pun tidak hanya satu. Melainkan tersebut, meskipun banyak agama dan suku yang berbeda, akan tetapi kita dituntut untuk menjadi satu. Baiklah, selanjutnya B. Pentingnya persatuan dalam keragaman. Kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan memungkinkan datangnya ancaman dari luar untuk mencegah belah bangsa. Kondisi keragaman suku bangsa, budaya, dan adat istiadat juga memungkinkan timbulnya pertikaian antar penduduk. Sering diberitakan di televisi atau surat kabar tentang pertikaian antar warga di negara kita. Bahkan ada beberapa wilayah yang ingin merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah yang terjadi? Ternyata pertikaian dan pemberontakan itu hanya mendatangkan musibah dan kesengsaraan bagi suku bangsa tersebut. Banyak warga yang tidak berdosa menjadi korban. Hal tersebut tidak perlu terjadi jika ada kesadaran dan sifat kedewasaan dari tiap-tiap individu untuk menyadari bahwa pada dasarnya di dunia itu tidak ada yang sama. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah pertikaian antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya dikarenakan apa? Karena perbedaan ini tadi, perbedaan dari suku mereka ataupun perebutan hak-hak mereka seperti itu, sehingga menyebabkan terjadinya korban terhadap masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa, dikarenakan mereka lah yang membuat masyarakat tersebut menjadi seperti itu. Seharusnya itu tidak terjadi, tetapi ini terjadi dikarenakan perbedaan tadi. Jadi sekarang ibu bilang kita itu tidak boleh bertengkar kepada kawan kita sendiri, apalagi hanya karena permasalahan sedikit saja, ada perbedaan sedikit saja, itu tidak boleh. Misalkan ada kawan kita yang satu pandai, yang satunya kurang pandai. Nah, itu tidak boleh kita bedakan. Kalau kita mengetahui misalkan diri kita pandai, kita harus mengayomi kawan kita untuk rajin belajar atau untuk mengulangi pelajarannya kembali, untuk memberi dia pengetahuan agar dia mengetahui hal yang sama, agar dia juga mengetahui apa yang kita tahu. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang kurang pandai dalam belajar, kita harus mengayominya dan memberinya semangat untuk belajar. Nah, baik, sampai di sini ada yang kurang paham? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Nah, baik, kalau tidak ada, sebelum kita menutup jam pelajaran ini, tadi kan di dalam materi kita kan ada tentang lagu-lagu ya. Di situ juga ada lagu daerah, ada lagu wajib seperti itu. Nah, alangkah baiknya kita sebelum menutup pelajaran ini, kita menyanyikan sebuah lagu untuk membuat kalian lebih semangat lagi dan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Baiklah, mari kita bernyanyi bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia